Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi genetik, yaitu pada pembahasan kromosom dan gen. Dalam pembelajaran ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi pengetahuan 3.3, yakni menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dan untuk kompetensi keterampilan yaitu pada KD 4.3, yakni merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, DNA, RNA, dan protein. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang dipelajari pada pembelajaran kali ini yakni untuk IPK 3.3.1 yaitu mengidentifikasi struktur dan fungsi gen dan kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. 3.3.2 menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen dan kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Untuk IPK 4.3.1 yakni pada IPK keterampilan, yang pertama merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, DNA, RNA, protein. Dan yang berikutnya atau yang kedua, membuat bagan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik atau DNA, RNA, dan protein. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Pada pembelajaran daring, peserta didik dapat menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup dan merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, DNA, RNA, protein dengan penuh rasa tanggung jawab, ingin tahu, dan disiplin. Baik, pada bagian pertama untuk penjelasan tentang kromosom dan gen. Pertama-tama kita akan membahas dulu apa itu kromosom. Nah, tentunya anak-anak sekalian juga sudah mengetahui apa itu kromosom. Secara umum, pengertian kromosom adalah struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme. Berikutnya, letak kromosom. Kromosom terletak pada inti sel atau nukleus. 3. Bentuk atau tipe kromosom. Bentuk kromosom di dalam sel ada 4 macam, yaitu 1. Metasentrik, 2. Akrosentrik, 3. Submetasentrik,
dan 4 telosentrik. Adapun contoh gambarnya bisa dilihat pada gambar yang ada di sampingnya. Gambar 1 itu adalah metasentrik, gambar 2 itu akrosentrik, dan gambar nomor 3 yaitu submetasentrik, dan gambar 4 telosentrik. 4. Jumlah kromosom. Jumlah kromosom di dalam sel bervariasi tergantung pada jenis makhluk hidupnya. Gambar di samping menunjukkan jumlah kromosom dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Bisa dilihat, ada perbedaan jumlah kromosom dari masing-masing organisme tersebut. Pada kromosom manusia dibedakan menjadi autosom dan gonosom. Sel tubuh manusia mengandung 46 kromosom yang terdiri dari 44 atau 22 pasang autosom dan 2 atau 1 pasang seks kromosom. Nah, jadi kromosom wanita itu biasanya dilambangkan dengan kromosom XX, sedangkan untuk kromosom laki-laki itu dilambangkan dengan kromosom XY. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua dari materi genetik, yakni gen. Nah, gen adalah substansi hereditas yang terletak di dalam kromosom dan mengandung informasi genetik serta dapat menduplikasikan dirinya pada waktu pembelahan sel. Nah, itu adalah pengertian gen secara umum. Dan gambar di samping memperlihatkan bentuk gen yang berada di dalam kromosom. Berikutnya, letak gen. Gen terletak di dalam kromosom, yaitu di dalam DNA. Tempat gen di dalam DNA disebut lokus. Gen-gen yang membawa sifat bagian tubuh yang sama disebut gen homolog. 3. Fungsi gen. Gen berfungsi untuk mengatur perkembangan dan proses metabolisme serta menyampaikan informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Baik, selanjutnya kita beralih pada bagian yang keempat, yaitu simbol-simbol gen. Letak gen-gen yang terdapat pada suatu kromosom disimbolkan dengan garis-garis pendek yang horizontal yang melewati garis panjang vertikal. Garis panjang vertikal inilah yang kemudian merupakan simbol untuk kromosom. Simbol gen terdiri dari gen dominan, gen resesif, gen heterozigot, gen homozigot, dan gen homozigot resesif. Nah, anak-anak sekalian pasti sudah tahu apa itu gen dominan. Sebagai tambahan, gen dominan yaitu gen yang menutupi ekspresi gen lain, sehingga sifat yang dibawanya terekspresikan pada turunannya atau suatu individu dan biasanya dinyatakan dalam huruf besar, misalnya A besar. Kemudian gen resesif yaitu
gen yang terkalahkan atau tertutupi oleh gen lain atau gen dominan, sehingga sifat yang dibawanya tidak terekspresikan pada keturunannya. Gen heterozigot adalah dua gen yang merupakan perpaduan dari sel sperma atau A besar dan sel telur atau A kecil, yang disimbolkan dengan A besar, A kecil. Berikutnya, gen homozigot. Gen homozigot adalah dua gen dominan yang merupakan perpaduan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Misalnya, genotipnya A besar, A besar. Dan yang terakhir adalah gen homozigot resesif. Apa itu gen homozigot resesif? Gen homozigot resesif yaitu dua gen resesif yang merupakan hasil perpaduan dua sel kelamin. Misalnya A kecil, A kecil. Ya, demikian. Oke, anak-anak sekalian, sebagai bagian yang terakhir dari pertemuan kita kali ini, Bapak sangat berharap kalian semua dapat belajar dengan giat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita sekalian. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak sekalian bisa menambah referensi dari buku pelajaran ataupun media internet dan lain-lain. Jadi hanya sekitar itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Semoga apa yang disajikan hari ini dapat memberi manfaat dan menambah hasanah kehidupan kita. Maju bersama, hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.